dalam remaja, KBP dalam rumah. Apa kabar nih? Pasti dalam keadaan baik-baik aja deh ya. Gimana kabarnya Evanti? Baik dong, Kak. Baik dong. Hari ini kakak datang soal Evanti baru setengah orang. Yeay. Ya, sebelum kita mulai ibadah online kita akan berdoa dulu ya. Yang prepare siapa? Kakak ini. Mari lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa dan surga, terima kasih Bapak. Pada hari ini kami telah berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus. Yang sebentar lagi kami akan juga memulai ibadah online sekolah minggu. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir, agar kami bisa memberikan terbaik buat adik di sekolah minggu di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Evanti semangat? Semangat dong, karena kita sudah mulai Natal ya. Seperti bangknya nih, The Club Clip. Bagus ya, kita akan menyanyi dari pulau dan benua. Evanti semangat bersuka cita. Nah, ada juga nih teman-teman kita yang memberikan puji-pujian deh. Semangat juga. Siapa Evanti? Tahu nggak? Yaitu ada Tiara baru Tambunan dan Marsha baru Nurul. Yuk sama-sama kita saksikan ya. Mantap sekali kata Evanti. Bagus tadi ya lagunya, Dek. Tadi apa sih judul lagunya? Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Terima kasih ya buat Marsha dan Tiara. Nah, boleh di sekolah minggu di rumah juga ingin memberikan puji-pujian seperti Marsha dan Tiara, boleh loh hubungi abang dan kakak guru sekolah minggu ya yang kalian punya. Nah, kita akan memuji lagi nama Tuhan. Kita nyanyi Dia Lahir Untuk Kami. Dia
sekolah minggu, Evanti nih mau mengucapkan terima kasih nih buat adik sekolah minggu dan teman-teman Evanti ya yang telah mengerjakan tugas ya Evanti ya. Coba siapa sih Evanti yang sudah mengerjakan tugas minggu kemarin? Horong 1 dan horong 2 ya. Yang pertama ada Sondam Borusiaan, yang kedua ada Mika Borusialoho, yang ketiga ada Johannes Sihaloho, yang keempat Eksaudi Boru Huta Barat, yang kelima Hosea Sitanggang, yang keenam Noela Boru Sitanggang, yang ketujuh Tiara Boru Panjaitan, yang ke-8 Karisa Boru Purba, yang ke-9 Renata Boru Lumban Gaul, dan Gisel Boru Lumban Gaul. Nah, kalau di horong 2 coba Kakak sebutin ya namanya ya. Di horong 2 itu ada horong 3 ya. Horong 3 itu ada Stephen Hutahayan, dan horong 4 ada Aprilia Boru Syaloho, Joy Boru Panjaitan, dan Evanti Boru Sitomorang. Hari Guru adalah hari untuk menunjukkan penghargaan terhadap guru dan diperingati pada tanggal yang berbeda. Hai guru, jasamu takkan pernah kulupakan, karena kau adalah pahlawanku dan kau adalah inspirasiku. Namamu akan selalu kami ukir di dalam hati kami dan sanubari kami. Saya akan mengucapkan selamat hari guru buat guru-guru. Semoga engkau senang dan bahagia. Engkau adalah guru yang luar biasa. Saya akan mengucapkan selamat hari guru untuk abang dan kakak guru sekolah minggu. Semoga kakak dan abang guru sekolah minggu makin sabar menghadapi kami yang jarang mengerjakan tugas dan jarang menonton sekolah minggu online. Dan semoga kakak dan abang guru sekolah minggu bahagia dan sehat selalu. Siapa nih yang orang remaja Evanti? Lebih keras deh suaranya deh. Yang pertama ada Didit Boru Manalo, yang kedua Desi Boru Purba, yang ketiga ada Mona Boru Panjaitan. Ini saya akan mengucapkan buat guru-guru sekolah minggu, selamat hari guru buat guru-guru sekolah minggu. Selamat hari guru di hari istimewa ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya hari ini ingin mengucapkan selamat hari guru. Selamat hari guru untuk para pahlawan tanpa tanda jasa. Namamu selalu hidup dalam hari dan sanubari. Saya akan mengucapkan selamat hari guru untuk semua guru sekolah minggu. Semua upaya dan kerja keras yang kalian investasikan untuk menghasilkan yang terbaik dalam diri kami tidak akan pernah terbalas dengan kata-kata. Ya, terima kasih ya buat adik sekolah minggu dan remaja yang sudah mengerjakan tugas. Nanti kalau misalnya abang dan guru sekolah minggu memberikan tugas kepada kalian ya Fanti ya, jangan lupa kerjakan. Lalu kirim ke guru-guru sekolah. Kirim ke abang dan guru sekolah minggu kalian punya. Karena kita akan sebentar lagi menyambut firman Tuhan ya Dek. Siapa sih yang akan pimpin firman Tuhan kita hari ini? Kak Ocha dan Bang An. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kakak ajak di sekolah minggu di rumah kita bernyanyi bahwa Tuhan juga.
Tapi Bang Andre dan anak-anak di rumah supaya siapin Alkitabnya dulu ya. Benar, Kak. Ya, jadi siapin Alkitabnya di rumah. Kita sekarang sikap berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak atas hari ini. Tuhan berikan kami energi yang banyak dan kekuatan kesehatannya Bapak. Kami berterima kasih Tuhan Yesus dalam masa pandemi ini Tuhan. Kami masih bisa bersekutu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berfirman Bapak lewat hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan firman-Mu itu Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Kami mampu Bapak menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati adik-adik di rumah, berkati semuanya keluarga ya Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Inilah kami hamba-Mu ya Tuhan yang lemah, yang tidak tahu apa-apa. Tuhan Yesus yang berbicara lewat mulut hamba-Mu ini. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, firman Tuhan pada hari ini kita akan membaca di Matius 21 ayat 18 sampai 22. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tancapkanlah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, begitu bunyi firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini juga ada di Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Coba dibaca sama Bang Andre. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat 7, lalu ia berkata pada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menentukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Ayat 8, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk padanya. Ayat 9-nya, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Begitu bunyi firman Tuhan. Ya, sekarang kita sudah masuk minggu Advent yang keberapa ya? Advent kedua. Iya, Kedua ya. Apa sih artinya ya Advent yang kedua itu? Advent itu artinya apa? Coba adik-adik di rumah orang satu kira-kira tahu nggak ya? Advent itu apa? Yaitu penyambutan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, jadi kalian atau kita semua umat Tuhan harus mempunyai target apa sih yang harus kita lakukan untuk menyambut Yesus. Nah, jadi adik-adik nanti kita akan merayakan Natal, tapi sekarang kita masih menyambut Tuhan Yesus yang lahir, ya. Nah, sekarang kita di sini membicarakan tentang pohon ara. Kakak mau tanya nih, tadi kan kita sudah baca, mengapa Yesus mengutuk pohon ara? Apa ya jawabannya? Bang Andre, apa tadi jawabannya? Bang? Karena dia tidak berbuah kali ya. Iya, tidak berbuah.
berbuah adik-adik ya. Adik-adik horong 1, horong 2. Nah, pohon ara itu kira-kira bagaimana sih bentuknya? Ya, pohon ara itu ya pohon yang tumbuh pada saat itu di suatu di daerah Israel, bangsa Israel. Jadi pohon ara itu di sini dimisalkan Tuhan Yesus itu adalah bangsa Israel itu sendiri yang ada banyak yang mereka buat yang tidak sesuai dengan perintah daripada Tuhan. Misalnya Bang Andre, pernah kan Tuhan Yesus marah di suatu gereja ya Bang? Pernah. Iya, kenapa ya kira-kira ya? Karena gereja itu tidak difungsikan dengan baik ya Bang Andre ya. Malah di gereja itu bangsa Israel itu berjualan, tidak memuji Tuhan. Iya. Nah, jadi sehingga Tuhan Yesus di situ tidak agak marah lah ya, karena memang bangsa itu tidak turut terhadap Tuhan Yesus. Nah, terus Tuhan Yesus di situ marah, tetapi marahnya di situ adalah marah yang ke arah yang lebih baik ya, supaya bait suci itu benar-benar digunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Nah, jadi pohon ara yang tidak berbuah akan ditebang. Jadi daunnya berguguran. Terus Tuhan datang itu, Tuhan Yesus lapar Bang Andre. Kok bisa ya Tuhan Yesus lapar ya? Karena mungkin dia capek ya Bang Andre ya? Ya mungkin. Iya. Karena kan dia ada perjalanan tadi ya. Iya, perjalanan. Terus Tuhan Yesus itu juga di situ pada saat di situ dia lapar, berarti dia 100% dia adalah manusia, gitu ya. Jadi Tuhan Yesus manusia, jadi Yesus itu juga sama kayak kita merasakan lapar pada saat lapar itu. Dan haus. Iya. Terus dia melihat pohon ara itu, terus tidak berbuah. Iya. Tidak berbuah. Makanya dikutuklah Tuhan pohon aranya. Pohon ara sama Tuhan. Ya, makanya dia tidak berbuah pohon ara itu. Jadi kalau kita nih disuruh nih melayani Tuhan, terus adik-adik di rumah nih ada PR, tidak mengerjakan. Nah, itu pasti Tuhan marah itu. Tuhan marah ya. Terus mama suruh adik-adik di rumah menyapu rumah, terus tidak mau. Nah, itu juga tidak baik ya. Jadi di sini mengenai pohon ara dan juga mengenai doa dan iman. Ketika kita mempunyai iman, apa yang kita minta kepada Tuhan dalam berbentuk doa, Tuhan pasti akan berikan ya Bang Andre ya. Nah, tadi yang di ayatnya yang disuruh, jadi kalau kita doa nih, ini bukit bisa dipindahkan, bisa kalau kita berdoa tulus dengan kepada Tuhan ya. Jadi adik-adik di rumah untuk bisa doa kita itu sampai kepada Tuhan, kita harus mempunyai iman yang kuat, Bang Andre ya. Jadi bagaimana caranya ya? Harus banyak baca firman Tuhan. Nah, nanti akan ada liturgi dari guru sekolah minggu ya Bang Andre ya. Pasti. Nah, karena kita mau merayakan Natal, jadi kita semuanya harus bisa menghafal. Jadi bukan hanya menghafal, tapi menerapkan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau yang tadi dibaca Bang Andre itu kan ada waktunya tuh. Ditunggu sampai 3 tahun berbuah apa enggak. Jadi Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang penuh kasih, yang penuh damai. Jadi dia menunggu kita. Ini anak masih mau bertobat enggak sih? Iya. Ibarat kayak kita lah ya kayak. Iya. Onar itu. Kalau misalnya kita nggak bertobat pasti kan Tuhan marah. Iya, jadi kita harus menjadi manusia yang lebih baik lagi ya Bang Andre. Iya, pasti lah. Hari per hari kita harus lebih baik. Apalagi di masa pandemi ini ya. Bagaimana caranya kita supaya lebih baik? Baca firman Tuhan. Jadi misalnya nih kelas 4, kelas 5, kelas 6 pra remaja, targetkan di rumah. Berarti satu hari nih misalnya 5 pasal ya Bang Andre ya. Iya, maksimal aja. Nggak usah banyak-banyak. Karena di luar daripada kita itu ada iman yang sebelah itu mereka juga baca loh, bahasa Arab lagi. Nah kita kan bahasa Indonesia. Kita seminggu sekali. Iya, jadi kalau anak
laki-laki sebelah itu setiap hari kan, Iya. ibadahnya, sholat 5 waktu. Itu ya. Jadi rajin baca firman Tuhan ya Bang Andre ya, supaya Tuhan Yesus itu tetap hidup di dalam hati kita. Amin. Dan perilaku kita akan menjadi lebih baik lagi. Bertumbuh lagi. Bertumbuh terus ya Bang Andre ya. Ya benar Kak. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus lebih taat lagi karena kedatangan Yesus sudah mau dekat nih ya Bang Andre ya. Kalau kakak melihat di YouTube nih banyak kesaksian Bang Andre. Terus sudah banyak anak-anak Tuhan beralih ya, anak-anak Tuhan nih lebih taat kepada Tuhan. Jadi mungkin sudah mau dekat ya. Iya. Jadi ada gereja sekarang tanpa ruang dan batas ruang. Jadi bisa beribu-ribu sampai 8.000 jemaatnya. Online itu Bang Andre. Mantap ya kayak. Banyak di YouTube. Jadi kuota yang diberikan Tuhan dikasih orang tua itu terhadap adik-adik itu, jangan kuotanya itu buat nonton drama Korea. Iya benar Kak. Banyak banget. Aduh jangan. Nonton drama Korea, main TikTok ya kan. Itu tidak bagus ya. Lebih perbanyak baca firman, mendengarkan kesaksian, Apalagi supaya iman kita lebih bertambah. Oke, itulah kesimpulannya adik-adik di rumah. Sekarang kita mau mengadakan PR Bang Andre di Iya. PR-nya. Dan PR untuk orang 1 dan orang 2 yaitu menggambar pohon Natal. Oke. Yang orang 3 dan 4 dan remaja yaitu dihafalin Yohanes 8 ayat 12 dan divideoin dan kirim ke abang-abang guru sekolah minggu. Iya, paling lambat hari Rabu ya adik-adik ya. Iya, betul. Supaya bisa dicek, ditulis tuh siapa yang mengerjakan PR. Iya, dan akan ditampilkan di minggu depan ibadah. Ya. Nah, sampai di sini firman Tuhan, kakak kita nanti akan melihat ya, apakah firman Tuhan ini berbuah. Kalau dia berbuah, berarti adik-adik di rumah lebih banyak lagi nanti untuk mengerjakan PR-nya. Pasti bakal. Iya. Nah, kita sekarang sudah sampai terakhir Bang Andre, kita akan mengadakan doa penutup. Nanti doa penutup baru nanti untuk doa Bapak kami. Kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, adik-adik di rumah ya Bapak. Mampukan kami semua Tuhan yang mendengarkan ya Tuhan. Siapapun ya Bapak, supaya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kami menjadi manusia yang lebih baik di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Tuhan berikan kami kekuatan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kan karena kita udah selesai membaca firman Tuhan, kita akan memberikan uang untuk persembahan, yaitu judul lagunya Dison Adam. Nah, sebelumnya disiapin dulu adik-adik di rumah persembahannya ya. Taruh di tangan kanan. Nanti kalau sudah dikumpulkan akan dikasih ke gereja ya adik-adik. Kita akan bernyanyi Dison Uboan Tuhan. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.